jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Iya, dia dulu si kecil, dirayu dulu. Silakan. Haleluya. Tuhan, Haleluya. terima kasih buat kesempatan ini bahwa kalau Bapak Nanang tadi menyeberang, saya berpikir dari belakang saya menyeberang kemana lagi? Tentunya tetap mengikuti arahan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan seluruh hamba Tuhan dan juga Bapak Romani di tempat ini yang sudah juga mengadakan bimbingan ini, saya sangat diberkati sekali semenjak pertemuan kita beberapa hari di sini. Walaupun memang mungkin buat saya tidak mudah. Kenapa? Karena sama dengan kalau kita sudah tahu main musik dengan cara kita, kalau ada yang ngajari lebih pintar lagi malah sulit begitu kan, karena memang cara kita sudah masuk duluan begitu. Jadi gimana? Kayak iya. Jadi awalnya sih bingung. Saya pikir bagaimana ini? Saya sudah selama ini juga sudah banyak belajar. Dan memang saya pada dasarnya belajar. Saya suka beli buku, walaupun dari di sini kalau nggak sekolah nggak kuliah. Jadi buat saya itu belajar itu terus. Bahkan memang banyak yang kontradiksi dengan apa yang kita dengar beberapa hari ini. Tentunya dari segi pengetahuan saya pikir bagaimana ini. Tapi satu hal yang saya mau tekankan juga yang saya dapat adalah memang kita harus mengikuti polanya Tuhan. Jadi ada beberapa hal semalam yang sempat saya catat Bapak Ibu Saudara. Karena memang sesi pertama saya ikut, sesi kedua saya nggak ikut karena menjemput istri ke Kembangan Jaya. Jadi pada sesi malam itu saya mendapatkan bahwa hamba Tuhan berkata, apa yang terjadi kalau kita percaya pada yang diutus? Ini menggugah hati saya sebetulnya, karena memang saya juga hampir oleng dan tidak percaya sama hamba-hamba Tuhan, hampir. Dan memang puji Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa prinsip ini sudah menjadi salah. Karena memang saya selama ini mulai dari tahun 2009 bertobat ikut Yesus. Kalau yang namanya taat itu memang itu sudah menjadi gaya hidup saya di pekerjaan, di sekolah. Tapi waktu di sekolah pendeta bahkan saya juga udah banyak praktek di tempat pendeta-pendeta lain, dan saya memang nggak dapatkan figur itu. Bahkan memang jujur saya katakan bahwa beberapa tahun saya makin merosot. Saya pikir bagaimana ini? Sementara di dunia kerja nggak ada seperti ini, di dunia pelayanan bersama Bapak Tuhan kok lebih ngeri begitu. Sehingga timbul prinsip dalam hidup saya, hampir nggak percaya begitu. Setiap kali, karena saya juga pengkhotbah, saya setiap khotbah itu bergumul. Kenapa? Karena saya menyesuaikan apa yang ada dalam hati saya. Karena kalau saya lihat orang berkhotbah dan saya lihat gaya hidupnya dulu, bagaimana itu? Kan kita bergumul. Tapi dengan seminar yang ada beberapa hari ini kita lakukan, saya sangat diberkati dan hati saya waktu semalam juga didoakan, saya menangis, Tuhan saya sudah sampai.
Apa yang terjadi ketika hamba Tuhan sampaikan apa yang terjadi? Kalau kita percaya pada yang diutus, tentu kalau Tuhan mengutus umatnya, kalau Tuhan mengutus nabinya, tentu Tuhan memberikan pesan khusus. Dan pesan Tuhan adalah pesan yang terbaik. Saya teringat waktu Hizkia sedang sakit, Tuhan utus hambanya, dalam walaupun pada saat itu hambanya memberi pesan yang begitu mengerikan, tapi pesan itu tidak menjadi masalah bagi Hizkia. Nah, yang pertama saya dapatkan semalam Bapak Ibu Saudara adalah perkataan itu akan menjadi iman. Saya pikir iya, memang kita harus ada yang membabai kita supaya perkataan Tuhan itu dapat kita terima dalam hidup kita. Karena memang sida-sida dari Ethiopia itu sudah mengerti sebenarnya kitab, sudah membaca kitab perjanjian lama pada waktu itu, tapi dia tidak mengerti karena tidak ada yang menyampaikannya secara langsung. Dari situ saya menyadari pentingnya bimbingan seorang bapak. Kalau di tahun 2012 sedang gencar-gencarnya, pada saat itu kami seminar hati Bapak. Seminar hati Bapak memang walaupun agak sedikit berbeda. Pada saat itu juga kami seminar hati Bapak. Dan memang perlu kita punya pemimpin yang membapai kita dan yang memberikan perkataan-perkataan firman itu supaya menjadi iman. Itu yang saya tangkap semalam. Dan yang kedua, perkataan itu menjadi roh dan hidup. Perkataan itu menjadi roh dan hidup. Jadi saya ingat di pertama kali saya ada di GPD pemulihan ini, saya sering dulu di sekitaran kami, saya sering berdoa. Saya juga sering Bapak Ibu Saudara dipanggil orang, karena memang apa yang saya dapat pada saat itu saya terima. Apalagi pada saat itu baru pertama kali mengenal Bapak Wali kita di sini, saya lihat wah, Bapak ini berbeda dari yang lain-lain, begitu kan? Karena saya lihat ada sesuatu yang berbeda dan ya betul Bapak Ibu Saudara. Dan sampai sekarang urapan Tuhan itu terserahkan. Jadi di wilayah atau setiap kali saya ada diundang oleh teman-teman hamba Tuhan, saya sering praktekkan apa yang saya lihat dari Bapak Rohani di tempat ini, bahwa Tuhan itu Roh Kudus bersama dengan kita. Jadi seringkali saya mengadakan altar call, ya puji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Jadi itu saya percaya adalah roh dan hidup yang adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui pemimpin. Nah kemudian yang saya dapat ada 3 hal semalam itu adalah yang kemudian perkataan itu akan membuat kita terus mengikuti Yesus. Jadi memang kalau kita juga gali sendiri, pada akhirnya kita mentok. Saya adalah orang juga yang rajin menonton YouTube hamba-hamba Tuhan. Tapi terakhir ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya temukan begini, saya jadi bingung. Kok ada hamba Tuhan khotbah mantap begitu, tapi ada perkataan sedikit diputus yang sedikit itu lalu diposting lagi dan dikomentari dengan kata-kata yang gak bagus begitu. Sehingga saya temukan kok jadi begini. Tadinya saya suka nonton ini, tapi kok jadi gak suka begitu kan. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya menyadari melalui pelajaran kita ini butuh juga bimbingan seorang bapak untuk kita tetap bisa bertahan dan kuat. Jadi kalau kita dengar dari YouTube itu, apalagi yang buat YouTube itu hanya untuk mencari konten, kadang-kadang memang menjadi batu sandungan bagi kita. Saya sering menonton YouTube, akhirnya saya jadi gak tidur karena buat saya itu rasa penasaran dan rasa tidak setuju itu kuat begitu. Jadi kalau saya nggak setuju dengan omongannya, begitu kan, dengan perkataannya,
Jadi saya terpikir bisa begitu, dengan kita menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang saya menyadari bahwa pentingnya kita punya seorang Bapak yang memimpin kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kita juga sudah baca semalam ya, bagaimana caranya kita harus mendengar pembimbing kita, dan kita harus beri perhatian apa yang dia sampaikan. Tentu apa yang dia sampaikan itu adalah firman Tuhan dengan polanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang sangat pentinglah kita hidup dalam otoritas seorang Bapa yang bisa membapai kita. Walaupun memang secara kalau dikatakan lahirnya dari mana, jadi saya itu juga bingung pada waktu itu, karena saya itu lahir baru rumit kalau diceritakan. Kenapa? Karena saya diinjili oleh pengerja gereja, diinjili oleh pengerja gereja pada saat itu gereja GSCA, dan saya dibaptis oleh GPDI kecil, dan saya berangkat ngambil keputusan sekolah kitab di GPDI besar. Jadi saya pikir gimana? Jadi bagaimana caranya ini saya pikir? Siapa yang Bapak? Agak bingung. Jadi kalau dites DNA-nya, DNA apa lagi ya? Karena memang pada saat itu kami kumpulan anak-anak muda itu ada seorang penginjil, sehingga lewat penginjil itu saya menerima Yesus, tapi belum dibaptis. Dan saya cari gereja, kebetulan ketemu gereja Pantai Kosta. Dan saya ibadah di sana, dan lewat itu diteguhkan lagi, sehingga saya mau dibaptis. Pada waktu itu amat saya sekolah kelas 3 SMA, dan saya bekerja. Itulah saya berada di GPD besar. Dan di GPD besar saya dibimbing lagi, dan saya mengambil keputusan dari sekolah pendeta. Jadi kalau ditanya DNA-nya dari mana, lahirnya lahir barunya dari mana, ya yang seperti itulah perjalanannya. Tapi saya bersyukur saya dijamah Tuhan. Saya pikir begini juga, lewat siapapun itu adalah orang yang diutus Tuhan juga lah untuk membuat saya bertobat. Karena memang buat saya, Bapak Ibu Saudara, saya memang orang yang dari kecil tidak pernah dibimbing orang tua masuk gereja. Saya ingat mulai dari saya SD cuma sekali masuk gereja karena dipukul guru, karena nggak ada catatan itu, catatan laporan agama. Jadi pada saat itu saya ke gereja, dan akhirnya saya pikir begini, oh ternyata bisa diakali, karena kami di GBKP itu semua catatan sama. Jadi besoknya saya temui kawan saya supaya ada catatan saya begitu. Jadi nggak pernah ke gereja. SMP apalagi, SMP sekali itu tak pernah. SMA kelas 2 saya ditangkap Tuhan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada kesimpulannya yang saya dapat beberapa hari ini adalah harus kita punya Bapa rohani. Jadi Bapa rohani lah yang mengarahkan kita dalam segala sesuatu supaya kita lebih kuat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga memang dalam hal seperti saya katakan dari pendahuluan tadi, kalau disebut menguasai belum. Kenapa? Karena itu tadi, pikiran kita yang selama ini sudah diisi itu gak mudah kita untuk menyesuaikan dalam hal ini. Kenapa? Karena memang secara pikiran kita bingung juga, bagaimana ini? Apalagi tadi Bapak Rohani kita bilang harus selaras firman Tuhan. Jadi kita berpikir bagaimana? Selama ini kita sudah pakai metode kita mempersiapkan firman Tuhan. Jadi kalau disuruh lagi selaras, apalagi saya sampaikan firman Tuhan itu harus pakai judul. Jadi dari mana judulnya itu? Ya dari tempat dari sendiri begitu. Jadi saya bisa sampaikan firman Tuhan bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 judul, dan memang selalu berganti judul begitu. Gak pernah 1 judul, apalagi disuruh selaras ya belum mengerti. Jadi itu sebabnya kami juga butuh bimbingan terus supaya kami lebih mengerti dalam hal ini, supaya apa yang menjadi pola Tuhan juga bisa kami tangkap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin bisa saya bagikan juga, saya bisa presentasikan
bagi kita hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, sebelumnya memang kalau dikatakan kemarin itu ada seminar katanya mulai hari Minggu, Senin sampai Selasa. Berat saya rasakan Bapak Ibu, saya katakan kalau bisa Pak janganlah ikut aku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Memang saya sangat rindu sekali karena saya pun masih muda, butuh bimbingan walaupun memang dikatakan sekolah Alkitab 2 tahun, masa praktek juga ada 2 tahun. Bahkan juga di Gambangan juga udah melayani sekitar mulai tahun 2015 sampai hari ini udah banyak firman, udah tahu firman. Tapi namanya kita hadir di tengah-tengah jemaat, banyak jemaat, muda-mudi, kaum bapak, kaum ibu beda-beda sifatnya. Jadi kita masih butuh bimbingan. Memang Bapak Ibu Saudara, tiba saat ini saya diberkati oleh firman Tuhan. Memang kemarin saya agak gimana saya katakan, karena memang mengertilah kita capek. Memang mulai yang hari Jumat ada komsel, Sabtu muda-mudi, Minggu mulai dari pagi kita mengurus anak-anak 3 masih kecil-kecil Bapak Ibu. Anak saya masih repot-repotnya. Hari Minggu sekolah Minggu, ibadah raya, habis ibadah raya terjun ke sini sampai hari ini juga capek Bapak Ibu Saudara. Tapi karena firman Tuhan benar-benar menguatkan hidup saya, mari menyeberang katanya saudaraku, saya bersyukur sungguh luar biasa. Jadi kami bingung mau menyeberang kemana, nggak tahu. Memang pengen buka perintisan lagi di mes, tapi saya katakan udah banyak gereja di situ Pak. Saya katakan tetap juga satu Tuhan yang mau kita tuju, akan jadi berkat kita. Tapi kami sedang berdoa, ada Merbo namanya di situ, ada juga dikirim Tuhan satu ke gereja kita. Salah satu seorang anak Tuhan, siapa tahu nanti kami rencanakan ada ke sana. Karena kami juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Memang Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekolah Alkitab saya tidak pernah mendengar dan tidak tahu sama sekali Bapak rohani ini seperti yang saya katakan tadi malam di Hapruta. Tapi Bapak Ibu Saudara, selama 7 tahun kami lebih banyak pelayanan kami dibimbing Bapak ini mulai dari tahun 2015 sampai hari ini, sampai kami juga memiliki 3 anak. Sungguh luar biasa. Memang seperti yang dikatakan Bapak ini, tidak seharusnya dan tidak sewajarnya memang Bapak itu memberikan warisan dari dunia. Memang dikatakan ada harta, ada materi, ada juga kekayaan. Tapi firman Tuhan yang dikatakan Bapak ini enggak harus itu yang diwariskan kepada anak-anaknya, tapi firman kebenaran, karena itu juga bisa membuat kita kaya, sukses akan ke depannya. Sungguh luar biasa memang Bapak Ibu Saudara. Mungkin semua kita tahu bagaimana keadaan di Gambangan, tapi setiap Bapak ini memberikan firman, membagikan firman di Gambangan. Sungguh luar biasa memang, sehingga Bapak Ibu Saudara, semenjak lajang Bapak Arlin, suami saya, gak pala saya mengerti dia itu bisa membolo ini. Sampai juga saudaraku, luar biasa lah cara Tuhan memberkati kami dengan 3 anak operasi semua saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak gampang, tapi semenjak itu luar biasa kasih setia Tuhan memelihara kami. Dikasih Tuhan sama dia satu talenta, satu itulah petunjuk yang dari Tuhan, sehingga itu yang membuat kami kalau mencari kerja kemarin itu saya coba lamar di perumahan PKS. Di PKS tidak diterima, padahal banyak orang juga di situ melamarlah tante katanya. PT Smart juga sudah meyakinkan, Tuhan gagalkan. Setiap saya melamar kemarin di PT Torganda sudah ada meyakinkan, tapi tiba-tiba saya mengandung, berarti gagal. Baru tiba-tiba kemarin itu stop dulu. Tiba-tiba saya udah menjatuhkan lamaran juga di PT Smart. Tiba-tiba pada saat itu juga saya mengandung. Oh udah, enggak, Tuhan izinkan. Lebih banyak berdoa kata suami. Ya puji Tuhan saudaraku, memang kadang secara pemikiran saya kemarin itu, oh Tuhan udah anak 3. Sekolah sekarang mau sekolah sudah banyak. Kekhawatiran muncul Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah luar biasanya kasih setia Tuhan. Di dalam berdoa memang harus kita praktekkan dalam hidup kita, banyak berkat, sehingga sampai saat ini kekhawatiran kami itu digantikan Tuhan dengan berlimpah-limpah berkat Tuhan, sehingga sampai hari ini Tuhan memberkati kami dan Bapak Ibu melihat kami hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman. Dan yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara selama beberapa hari ini dalam seminar ini, saya akan lebih kuat lagi. Memang tantangannya banyak kali, karena saya memang terlalu menjaga hati manusia, sehingga juga saya saudaraku gelisah sendiri dan
Dan saya juga menjaga, tidak lagi menjaga Tuhan yang penting, jemaat tidak tersinggung, bahkan juga pelayan-pelayan jangan tersinggung. Akhirnya saya pendam sendiri saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya memang kalau keadaan jemaat seperti yang dikatakan Ibu tadi, banyak pun tantangan di sana mengenai jemaat, tingkah lakunya yang macam mana, kami tidak pernah kasih tahu sama Bapak dan sama Ibu di tempat ini. Cukuplah kami menghadapinya. Tapi di dalam tantangan yang paling besar, sama-sama pelayan, makanya saya sharingkan sama Bapak, karena apapun biarlah Tuhan yang memberkati. Doakan kami, bimbing kami Pak, Ibu di tempat ini, supaya kami semakin kuat, supaya kami dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, memenangkan jiwa. Dan juga mimpi kami di tahun ini, kami akan bangkit kembali, memperluas kerajaan Allah, yaitu untuk membuka pelayanan, supaya kami jangan tetap tinggal di Gampangan, supaya kami menyeberang kemanapun nanti yang Tuhan mau. Puji Tuhan, yang saya dapatkan, Tuhan Yesus memberkati. Supaya jangan bingung ya, kita diberi Tuhan Bapak rohani karena kita dilahirkan secara rohani lewat pelayanannya, dan kita dibesarkan di bawah lewat pola Tuhan mencapai rencana Tuhan. Itu yang pertama, dilahirkan dan dia dibina di bawah pada rencana Tuhan, dibesarkan. Tetapi bisa yang kedua, ya, dia dilahirkan seperti Pak sendiri tadi, udah rumit, tetapi tidak dibapai. Lalu Tuhan menyuruh, ya, diutusnya seorang Bapak rohani ke dalam hidup saudara, lalu membawa saudara masuk kepada Tuhan dalam rencana kehendak Tuhan, melalui firman yang membangkitkan, yang membawa kita naik. Itu juga bisa menjadi Bapak rohani. Jelas? Iya, jadi supaya jangan bingung. Aku kan lahir baru kayak si Mantepang, lahir barunya mana? Tapi dia mutar-mutar karena dia gak punya Bapak rohani. Dan ini memang masalah bagi gereja sekarang. Dan akhirnya dia berhenti. Oke.